Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menekankan kembali bahwa terjadinya masalah kecemasan yang terjadi sehingga menjadi gangguan kecemasan sebenarnya tidak pernah disebabkan oleh satu faktor saja. Jadi kalau kita lihat banyak sekali multifaktor yang berkaitan dengan masalah kecemasan. Misalnya yang pertama adalah faktor genetik bawaan orang itu sendiri. Jadi saya sudah pernah membahas di beberapa kesempatan bahwa orang menjadi cemas itu biasanya karena faktor turunan ya. Jadi si ibu dan si ayah ini kan mewariskan kepada kita setengah-setengah ya faktor turunannya. Dan ada beberapa di antara kita yang dipengaruhi akhirnya oleh faktor lingkungan, faktor bawaan itu menjadi muncul ya, kecemasan itu menjadi muncul. Ini didukung oleh penelitian-penelitian terakhir di mana lebih dari 40% pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas panik itu disebut faktornya adalah faktor genetik ya, bawaan dari genetik itu. Nah, kalau kita melihat keadaan ini tentunya akan sangat bergantung juga dari faktor yang kedua, yaitu faktor kehidupan orang tersebut. Faktor kehidupan berkaitan dengan bagaimana pola perilaku dan bagaimana orang itu menanggapi situasi di dalam kehidupannya. Seringkali kalau kita melihat banyak di antara kita mungkin melihat bahwa problem yang terkait dengan keadaan keseharian sampai orang itu jadi cemas lebih karena faktor-faktor yang berkaitan dengan kepribadiannya. Jadi kepribadian yang egois, mau menang sendiri, kemudian perfeksionis ya, selalu ingin rapi, selalu ingin seperti maunya dia gitu ya, tidak bisa bersikap acuh atau cuek terhadap situasi tertentu, merasa dirinya menjadi penanggung jawab dari segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Ini yang menyebabkan faktor-faktor menyebabkan orang tuh mengalami cemas ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan tuh, kalau orang yang mengalami kecemasan itu otaknya itu terus aktif gitu, dan itu bisa disebabkan karena faktor hal-hal kecil yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya faktor yang berkaitan dengan cara kita bergaul, cara kita beradaptasi dengan lingkungan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, seperti itu semuanya bisa menimbulkan kecemasan. Namun sampai sebatas mana kecemasan itu bisa membuat kita jauh lebih bisa menghadapi kehidupan. Artinya dengan adanya sedikit stres kita jadi lebih tangguh, jadi lebih baik, atau malah sebaliknya stres itu malah menghancurkan kita, membuat kita tidak nyaman. Ini yang seringkali banyak orang lupa bahwa ketika kita berobat, itu obat itu lebih banyak membantu sistem saraf pusatnya supaya bisa lebih tangguh. Namun membuat kita lebih tangguh sendiri itu dilihat dari faktor kepribadian kita. Apakah sebagai seorang individu kita sudah banyak belajar cara-cara membuat diri kita lebih nyaman, membuat diri kita lebih rileks, kita berupaya untuk tidak terlalu berpikir yang kejauhan, atau kita menyesali apa yang sudah lewat. Karena yang paling penting adalah yang saat ini ada di depan kita, here and now. Inilah sebenarnya yang paling dominan untuk buat kita jadi orang yang lebih baik lagi. Karena kalau kita banyak berpikir tentang masa lalu, terlalu berpikir tentang masa depan yang belum terjadi, terlalu banyak pikiran ingin sesuai segalanya seperti apa yang kita mau, maka pikiran kita seolah-olah tidak pernah berhenti untuk mencapai suatu keseimbangan. Kayaknya nggak pernah seimbang. Pokoknya hidup kita ini harus selalu dalam kejar-kejaran gitu ya dengan orang lain, atau kejar-kejaran dengan diri kita sendiri. Perasaan puas, lebih sederhana, merasa cukup, ikhlas, sabar adalah hal-hal positif ya, hal-hal yang bisa membantu diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dengan lebih cuek, lebih fokus pada apa yang penting saja gitu ya, tidak perlu terlalu fokus dengan banyak hal yang malah tidak penting. Itu akan membuat pikiran kita lebih sederhana, pikiran kita lebih nyaman dan lebih enak buat kedepannya. Dan ini tentunya akan sangat membantu sekali ketika kita sedang dalam masa pengobatan untuk gangguan kecemasan.
Jadi bukan cuma obat ya, harus juga belajar untuk membantu diri kita dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan saat ini. Selamat berakhir pekan. Saya besok masih praktek, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa istirahat dengan baik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.